5,61 dan dibandingkan triwulan keempat tahun lalu kan tumbuhnya lebih cepat. Dulu 5,39, 5,61. Jadi clear sekali kita sudah bisa terlepas dari kutukan pertumbuhan 5%. Jadi kami sedang bergerak ke arah yang lebih cepat lagi. Tapi kan kita tahu hambatan masih akan besar di depan, mengingat global juga belum baik kondisinya. Jadi kita harus pastikan domestiknya tumbuh dengan bagus dan segala mesin atau perusahaan-perusahaan yang ekspor oriented yang masih bisa ekspor kita akan dukung supaya mereka bisa lebih kompetitif di global market. Yang jangka pendek ada beberapa nanti inisiatif yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan, beberapa kementerian di sini. Tadi saya ketemu dengan Menteri Presiden tadi pagi. Saya tanya apa yang bisa didorong. Saya tertarik dengan proposal mereka untuk memberi subsidi ke kendaraan listrik. Karena selain mendorong konsumsi, yang kedua kita bisa mengurangi konsumsi bahan bakar fuel BBM. Jadi ke depan harusnya kalau itu dipercepat lebih memperkuat daya tahan anggaran dan ekonomi kita. Ini omongan kasar dong. Pak Menteri udah ngomong tadi. Udah cerita kalian kasar ya Pak Menteri Perindustrian kira-kira ya. Udah saya bocorin dikit boleh kan? Kalau gitu saya belum boleh ngomong dong. Boleh gue ngomong kan ya? Kira-kira untuk mobil listrik biar aja gue menteri ini. Jadi gini, akan kita kasih berapa? 100.000? 100.000 mobil, subsidi mobil listrik 100.000 sampai bulan Oktober. Enggak, 100.000 pertama. Kalau habis kita kasih lagi. Kalau habis kita kasih lagi. Nanti skemanya Pak Menteri Perindustrian akan menjelaskan seperti apa. Nanti juga Menteri Perekonomian akan memberikan seperti apa. Motor listrik juga sama. 100.000 pertama kan kita kasih. Berapa subsidinya? 5 juta. Kalau habis kita kasih lagi. Kalau habis kita kasih lagi. Ini untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dalam jangka pendek ke depan, triwulan ketiga dan triwulan keempat. Juni awal saya mulai jalan. Itu salah satu kebijakan yang mungkin, atau saya boleh omongin lah, sudah didiskusikan, tapi nanti akan diumumkan lagi. Pak Menteri Perindustrian, Pak Menteri Perekonomian, lain-lain. Tapi semangat kita adalah sekarang kita akan memastikan semua mesin ekonomi berjalan. Di demand udah kita dorong, sekarang di sektor manufaktur yang kita dorong lagi. Nanti kami juga akan ketemu dengan industri tekstil, apalagi sepatu, dan lain-lain, di mana mereka memerlukan dana lebih murah untuk peremajaan mesin-mesinnya. Jadi kita akan hidupkan betul-betul sektor swasta juga. Jadi ekonomi bukan hanya didorong oleh pemerintah saja, nanti swasta akan hidup juga. Kan dulu kita janji seperti itu. Pak Presiden juga sudah menginstruksikan strategi seperti itu ya. Ya Pak Yuda ya. Cat saya menjalankan perintah Bapak Presiden aja. Jadi jangan takut. Dengan tadi 5,61 tadi, kan pasti banyak ekonom tuh yang bilang kita mau rusak pada kecele. Coba nanti Anda tulis kecele gitu. Salah prediksi. Boro-boro resesi malah naik, apalagi krisis. Jadi kalau ekonomi itu jalan, tumbuh, lambat, resesi. Resesi itu pasti turun, pasti ada. Kalau krisis itu resesi dalam sekali jatuh ke dalam. Nanti recover lagi. Nah sekarang masih sana. Sebagian besar saya lihat di TikTok udah bilang katanya kita menuju 1998. Padahal mereka nggak pernah lihat data ekonomi itu 1998. Jadi data ini
pertumbuhan ekonomi triwulan pertama ini menunjukkan bahwa reformasi ekonomi yang dilakukan sudah memberikan dampak ke perekonomian dan kita sepertinya akan terus mengalami pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat. Jadi teman-teman gak usah khawatir. Saya monitor terus data ekonomi dari hari ke hari. Setiap kelemahan kita diskusikan ya Pak. Diskusikan semua. Kita cari cara pemecahan yang paling baik seperti apa. Pemerintah enggak takut atau tidak ragu untuk invest untuk menjaga laju pertumbuhan ekonomi kita. Itu yang kami minta di pagi. Tapi besok kita takdir ya. Jadi kesempatan ini saya akan menyampaikan realisasi APBN kita, kinerja dan fakta sampai dengan 31 Maret 2026. Telat ya. Kan ya? Telat banget. Ya udah, kita DPR udah. Jadi kita mulai ya. Beberapa kesimpulan utama next. Ini dinamika global. Kita nggak bisa apa-apa tentang dinamika global karena kita nggak bisa kontrol. Waktu saya di IMF World Bank itu ada sesi Menteri Keuangan Amerika menceritakan strategi yang akan mereka lakukan untuk mencapai quote perdamaian dengan Iran. Tapi kalau saya lihat isinya sepihak, seolah-olah Iran diperlakukan sebagai pihak yang kalah perang dengan tuntutan Amerika yang tegas ini. Hitungan saya kan belum kalah perang. Pasti nggak akan tercapai perjanjian itu. Jadi kita mesti siap dengan konflik berkepanjangan dan harga minyak yang masih akan bertahan cukup lama. Saya pikir tadinya sebulan 2 bulan selesai perang ini, rupanya enggak. Pemimpin-pemimpin dunia itu masih kurang bijak juga rupanya. Jadi itu yang kita hadapin sekarang. Jadi makanya setiap effort yang bisa mengurangi konsumsi minyak dalam negeri, kita akan kerjakan. Ini apa di sini? Ya harga minyak tinggi ini setelah semuanya batu bara masih rendah, sempat tinggi dan rendah. Terus CPO juga agak naik sedikit, tembaga agak naik, nikel naik nggak tinggi-tinggi amat, emas naik tinggi sempat turun. Tapi yang menjadi concern kita utama adalah minyak misalnya. Karena ini mengaruhi APBN saya. APBN saya sudah hitung dengan harga minyak sampai rata-rata $100 per barrel sampai akhir tahun. Jadi masih aman. Saya klarifikasi lagi di sini. Ada yang bilang uang saya tinggal 102. Sudah saya bilang berkali-kali itu, saya pindahin aja 300 ke bank. Sisanya masih di 120-nya masih di BI. Bank masih uang saya. Ada saya dengar kemarin, Bang, uangnya kan udah ada bentuk pinjaman ke tempat lain kan, sehingga nggak ada lagi di bank, atau nggak bisa ditarik. Coba Anda pikir, kalau bank ngasih pinjam satu perusahaan 10 triliun misalnya, perusahaannya dapat 10 triliun kan, uangnya taruh di mana? Bank lagi. Jadi ada proses penyiptaan uang di situ, jadi uangnya nggak berkurang. Ya, memang kalau saya tarik sekaligus mungkin banknya agak kaget, tapi uangnya masih di situ, nggak ada masalah. Cuman kita sudah komunikasi dengan bank sentral ya Pak ya, untuk men-smoothing hal itu kalau memang kita perlukan menarik uang dalam jumlah banyak. Tapi dalam waktu dekat itu nggak akan terjadi karena itu emang salah, nggak akan kita pakai. Sementara pendapatan pajak kita masuk terus dari bulan ke bulan dan sampai sekarang masih sesuai dengan rencana anggaran kita. Berikutnya, jadi next. Orang juga banyak bilang
Indonesia fiskalnya goyah, maka rupiahnya lemah-lemah dan lain. Kalau rupiah tanya BI nanti aja tanya saya. Mereka yang pernah menjawab. Tapi kalau kita lihat dari ketahanan energi, kita itu amat kuat. Itu nomor 2 tuh, kalau sebelah kanan tuh. Perbandingan ketahanan energi terhadap krisis energi global. Kalau ada krisis global, kita nomor 2 paling kuat dibanding negara-negara lain. Bahkan dari Amerika, dari China, dari Australia, dan lain-lain. Ini keluaran dari mana? Jadi siapa nih? World Bank, bukan ya? JP Morgan. ADB juga melakukan hal yang sama, studi yang sama. Cuma mereka nggak bisa publish, karena kalau mereka publish, nanti negara-negara yang di bawah goncang katanya. Jadi mereka yang di bawah nggak minta, jangan dipublish. Tapi official ADB bilang sama saya, kita di atas, mungkin di top 2 juga. Jadi, di tengah krisis energi dan krisis global ini, kita fondasinya amat kuat. Jadi nggak usah takut. Kita perlu concern, tapi nggak usah khawatir berlebihan. Apalagi yang luar bilang kita mau hancur, mau ini, mau itu, mereka tidak punya data yang akurat. Mungkin 9798 juga sebagian belum pada lahir tuh. Terus menganalisa, tapi tidak lihat pada waktu itu apa yang terjadi di ekonomi kita. Mereka prediksi 998 akan terjadi lagi kan katanya. Anda perhatikan 98 jatuh pemerintahan setelah ekonomi resesi selama 1 tahun penuh. Kita sekarang baru resesi, masih ekspansi, masih akselerasi. Jadi itu kondisi sekarang. Jadi kalau itu bikin cerita, jangan asal bikin cerita. Lihat data yang betul. Datanya seperti itu karena saya mengamati ekonomi dari waktu ke waktu. Jadi kondisi kita stabil, aman. Ada tantangan, ya. Tapi kita monitor terus, akan kita perbaiki terus dari waktu ke waktu. Kita akan pastikan domestic demand kita kuat, dan kita pastikan juga daya saing barang kita di luar negeri akan bagus. Sementara apa? Saya akan panggil perusahaan tekstil, sepatu, yang membutuhkan permajaan mesin segala macam akan saya kasih bunga rendah lewat program dari Lembaga Penjamin Ekspor Indonesia. Nanti saya akan tanyakan ke Kementerian Perindustrian, perusahaan-perusahaan mana aja yang butuh itu. Jadi kita akan lebih aktif menghidupkan private sector. Karena private sector kontribusinya berapa? 90% kira-kira perekonomian. Next. Ini surplus neraca perdagangan menopang ketahanan eksternal Indonesia. Itu di tengah gejolak seperti ini, barang kita masih bersaing di pasar global. Ini kita lihat neraca perdagangannya surplus terakhir berapa? 3,32 miliar dolar di bulan itu, netnya perlu. Kalau lihat garis hitam itu kan plus terus sepanjang tahun. Jadi kondisi eksternal belum pengaruhi secara negatif ekonomi kita. Ini surplus berarti kita masih bisa bersaing di pasar global. Lihat ekspor Januari-Maret mencapai 66,48 miliar, impor mencapai 10,05 miliar, 61,30 miliar. Oke, next. Jadi dari eksis eksternal ini, arus modal asing mulai kembali katanya, walaupun sempat kita babak belur. Anda lihat yang paling kanan tuh, aliran modal asing mulai terlihat di bulan April naik lagi, terutama di SBN dan SRBI. Itu yang masih keluar sedikit di
saham, tapi Anda lihat yang SBN sudah naik, SRB juga naik, tapi netnya yang hitam itu udah naik 38,5 gitu, triliun rupiah udah masuk lagi. Jadi apalagi sekarang mereka lihat fondasi ekonomi kita bagus, kan sebelumnya banyak noise. Kita mau jelek, mau hancur, lah mau ini, lah mau itu. Dengan ini harusnya sih ini akan makin banyak yang masuk ke sini dan harusnya rupiah juga akan menguat sesuai dengan kondisi fundamentalnya. Berikutnya. Next. Inflasi. Inflasi yang 7. Ini beda. Nah, ini dia. Manjat ya. Balik sebelumnya. Nah ini. Anda lihat di bulan Maret kredit tumbuh 9,5. DPK-nya tumbuh 13,6%. Ini kalau waktu saya di LP, saya senang banget kalau DPK-nya tumbuh. Dulu biasanya tumbuh cuma 6%. 6% itu saya dapat uang sekitar 17 triliun. Kalau tumbuh 13, kira-kira dapat 2 kali lipat tuh. 30 lebih. Tambah return on investment, LPS duitnya banyak tuh, 40 triliun lebih tuh. LPS senang tuh, ada Pak Minto. Pak Minto ntar duitnya banyak sana. Cuma yang penting adalah itu lihat, yang hijau. Laju pertumbuhan M0, primary money, base money, itu di bulan April, minggu kedua, itu tumbuhnya 18%. Dan on average, di tahun ini, tumbuhnya double digit. Artinya, pemerintah dan bank sentral menjaga supply uang di sistem cukup untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Kalau dia bertahan di situ terus 18% terus atau let's say 15%, kredit pelan-pelan akan tumbuh ke arah 15%. Artinya ekonomi kita akan berjalan lebih cepat lagi karena private sector-nya jalan. Ini yang saya bilang dulu. Saya mau hidupkan mesin private sama mesin pertumbuhan pemerintah. Belum sempurna, tapi mulai berjalan. Hasilnya dari mana? Mulai dilihat dari pertumbuhan ekonomi. 5,61% tadi. Dan di suku bunga juga kelihatan mulai turun. Kalau bunga turun kan biasanya ya cost of capital turun, ekonomi akan jalan lebih cepat. Jadi ini adalah resep fondasi untuk tumbuh harusnya menuju ke arah 6% secara bertahap. Next. Jadi kita menjalankan kebijakan konsisten dan ya mulai terlihat. Terus apakah gara-gara itu uang kebanyakan ekonominya inflasinya tinggi? Orang kan bilang luar, ada yang bilang hyperinflasi loh baru-baru ini di TikTok. Kita menuju hyperinflasi, padahal dia nggak tahu definisi hyperinflation itu apa. Bisa 4%, bisa 5%, itu bukan hyperinflasi ya. Tapi dia nakut-nakutin akan terjadi. Ternyata tumbuhnya berapa inflasinya? Setelah faktor subsidi hilang dari sistem otomatis ya. Itu angka terakhir hanya ini loh. April itu 2,4%. Itu angka yang saya sebutkan selama ini kan. Kalau dihilangin musimannya segitu sebetulnya, bukan musiman faktor segitu. Jadi inflasi masih terkendali. Kalau harganya apa, ada naik ada turun, tapi secara agregat seperti ini, artinya kenaikan harga tidak menggerus daya beli masyarakat secara signifikan. Dan ini adalah angka yang ya sempurna ya untuk target kita ya Pak ya, target 2,5 plus minus 1. Jadi ini hal yang bagus. Pemerintah akan menjaga daya beli nggak tergerus. Ini kayak pastikan terus sampai ke depan terkendali terus inflasinya. Padahal udah April ya angka itu ya. Jadi ekonomi kita nggak kepanasan, hiperinflasi masih jauh. Itu pengamat-pengamat itu mesti belajar lagi gitu. Gak semua ya. Ada yang jelek-jelekin saya lihat
Mereka bilang hyperinflation. Pokoknya ceritanya nggak ngeri deh. Terus next. Apa yang kita ceritain? Next. Aktivitas ekonomi. Ini data-data ini kan. Ini kita pakai biasanya untuk melihat overall-nya seperti apa. Karena udah tahu kan. Triwulan pertama tumbuhnya 5,6. Berarti ini inline dengan ini sudah memprediksi angka-angka yang terjadi sekarang. Jadi angka-angka ini kita monitor terus dari bulan ke bulan. Kalau ada yang melemah, kita perbaiki kebijakannya. Dari situ kita tahu nanti ekonomi seperti apa. Jadi tidak benar bahwa ekonomi kita melambat pada saat sekarang. Paling nggak sampai data April ya. Sampai Mei. Sampai Maret. April, Mei akan kita dorong lebih cepat lagi. Sekarang apa sih? Bulan merah. Mei, bulan ya. April, Mei, nggak sebulan lagi gini ya. Bulan ketiga. Kita akan dorong di bulan ketiga ini kita punya waktu 1 bulan setengah. Cukup nggak? Kedua, kita akan dorong ke arah yang lebih cepat kalau bisa. Tapi kalau dengan laju kondisi uang seperti tadi, harusnya cukup untuk mendorong perekonomian. Jadi Anda mesti ngerti bahwa pengaruh uang ke ekonomi itu amat signifikan. Oke, next. Ini udah. Ini sektornya saya pikir nggak usah detail ya. Untuk saya yang penting 5,61 kita makan-makan. Ini angkanya semua bagus. Manufaktur tumbuhnya 5% ya. Manufaktur tumbuh apa sih? 5,04% kan. Itu lebih tinggi dibanding triwulan sebelumnya tuh. Anda lihat semuanya, yang manufaktur dari kecil naik besar. Perdagangan juga naik. Perdagangan tuh berhubungan dengan retail dan daya beli loh. Terus yang naik lagi pemerintah, kalau nggak turun sih. Makanan minuman sudah tumbuh juga 13%. Tapi secara 13,4 ya, mamin ya. Real estate juga tumbuh sekarang 3,54%. Itu kan sektor perumahan. Nanti kita akan pikirkan juga stimulus tambahan ke sektor perumahan supaya tumbuhnya lebih cepat. Itu saya tadi ketemu Ibu Kiki dari OJK. Dia bilang yang selik yang di bawah 1 juta sudah dibersihkan. Jadi akan ada sekian puluh juta orang yang bisa pinjam lagi untuk sektor perumahan. Jadi kita lakukan semua hal untuk memastikan momentum pertumbuhannya tidak berubah atau makin membaik ke depan. Per komponen pengeluaran pemerintah tumbuh 21%. Jadi yang saya bilang saya ingin dampak belanja pemerintah merata sepanjang tahun. Ini mulai kelihatan nih. Di triwulan pertama tahun ini tumbuhnya 21,81%. Lebih cepat dibanding dengan tahun lalu maupun tahun sebelumnya. Konsumsi rumah tangga tumbuh 5,52%. Ini signifikan sekali. Sebelumnya kan 4,19, 4,95. Sekarang 5,5, kontribusi ke ekonominya 54,36. Jadi ini menunjukkan daya beli masyarakat membaik. Ya, itu kan? Kira-kira begitu kan? Itu yang saya bingung kenapa orang-orang itu bilang hancur daya beli masyarakat. Saya setiap ada komentar seperti itu saya nggak abaikan, saya perhatikan, saya lihat apa betul. Kalau kurang kita tambah. Tapi keadaan seperti ini, mereka bolehlah nanti suruh muji. Wah, ternyata pemerintah bagus gitu loh. Anda nulis gitu. Apa yang nulisnya gimana kira-kira? Ternyata pemerintah bagus, bisa mempertahankan daya beli masyarakat gitu ya. Itu PMTB juga tumbuhnya hampir 6%. Jadi investasi itu. 37 sebelumnya 21, sekarang 5,96%. Jadi
So, komponen-komponen penyusunan ekonomi kita masih berfungsi dengan baik. Kecuali ekspor adalah cuma tumbuh 0,9, ya memang karena kondisi global seperti itu. Tapi still dengan itu pun neraca balance of trade, neraca perdagangannya masih. Oke, jadi Anda nggak usah takut. Kita jalankan kebijakan seoptimal mungkin supaya besok kita bisa makan-makan. Nggak ngerti ya? Supaya kita bisa tumbuh terus menuju ke arah 6% tahun ini, tahun depan lebih cepat lagi, tahun depan lebih cepat lagi. Dan Anda ingat, ini terjadi ketika globalnya kacau. Next. Dasar makroekonomi 2026. Ini ngomong apa ya? Realisasi, itu 5,6, inflasi 2,42 terakhir ya. Nilai tukar melemah, tapi jangan tanya saya, Anda harus tanya Bank Sentral. Yield agak melemah sedikit, tapi nanti kita dengan kementerian kita itu ya, nanti jalannya dengan Bank Sentral komunikasi terus supaya bonnya nanti lebih terkendali sehingga ongkos bayar uang kita juga tetap murah. Harga minyak sekarang baru 83,8 rata ya, kalau kita asumsinya sampai 100. Jadi masih aman. Lifting minyak agak rendah sedikit, lifting gas masih lebih rendah sedikit waktunya. Tapi ini kan membaik terus ke depan. Next. Hingga Maret ini mungkin APBN tumbuh cukup ekspansif. Kalau Anda lihat yang 2026 ya, pendapatan negara tumbuhnya 10%, lihat perpajakan tumbuhnya 14%, penerimaan pajak khusus, pajaknya aja, tumbuh 20%, udah pernah nih. APBN masih negatif, tapi angka April sudah positif. Ini sampai Maret ya nih. Maret. Angka April itu ke APBN sudah positif, biaya cukai. Pajak ada? Pajak nggak ada ya? Mana dia? Wakilnya pajak siapa? Berapa tumbuhnya sekarang? Oh, masih negatif. Ini positif loh. Akhir April. Ini 1, kalau yang kemarin 0,5 triliun itu dimasukin kemana, Mas? Kapan masuk ke saya? Masuk saya nggak nanti? Uangnya? Wah, nggak masuk saya? Oh, kita nggak dapat apa-apa, cuma nggak jadi ekspor aja. Ya punya saya kan, berarti punya pemerintah kan? Mas negara kan, mas kita kan? Memang hakim memutusin ke siapa kan? Kan masih ke kita kan kalau itu depan dapat 0,5 triliun. Oke. Nanti kalau nggak masuk, lo gajinya gue potong. Tapi enggak. Itu menunjukkan apa? Biaya cukai juga sudah aktif di mana-mana untuk memastikan kebocoran kita berkurang. Sama pajak juga sama. Effortnya semakin ini ke depan. Makin kuat. Belanja negara kita sampai dengan Maret tumbuhnya 31%. Ini lebih tinggi dibanding tahun lalu yang hanya tumbuh 1,4%. Ini upaya yang saya bilang tadi, pemerataan belanja sepanjang tahun. Kalau yang penting lagi sumbangan primer nggak penting. Surplus mencapai 240,1, itu defisit ya, itu 0,93% dari PDB. Tapi nanti jangan dikali 4, karena setiap tahun akan beda belanjanya dan siklus income-nya beda, siklus belanjanya beda. Yang jelas sepanjang tahun
akan kita kendalikan di bawah 3% sesuai dengan desain APBN-nya. Jadi defisit sekarang 240, 0,93 kalau dikali 4 berapa? Enggak, kalau orang di pasar kan gitu ngalinya. Orang di pasar ngalinya 4, kalau itu 3,6 katanya. Itu hitungan yang ngaco. Karena APBN itu naik turun, income juga naik turun, ada siklusnya. Yang jelas belanja selalu bisa kita kendalikan, income juga akan kita tingkatkan. Sekarang kan 20,7% tumbuhannya. Saya yakin pajak ya, ke depan akan kita jaga dan mungkin akan lebih tinggi lagi laju pertumbuhannya. Next. Dari pendapatan negara, apa itu ya? Pendapatan negara sama yang tadi ya, bersama DPR nih, udah pernah di DPR, pendapatan negara 10, pertumbuhannya 10, nah sama yang tadi, pajak tumbuh 20,7%, kepabeanan seperti itu, PNBP masih kurang sedikit, tapi saya yakin akan meningkat lagi ke depan. Salah satu yang akan meningkatkan ini kita adalah dari PKH, itu adalah kan tambang emas yang di Aceh itu. Kita sudah negosiasi, PKH sudah negosiasi, kita akan dapat 50% dari 50 dari keuntungan. Itu akan menambah lagi keuntungan saya, income saya untuk PNBP tahun ini. Saya harapkan Juni mereka mulai beroperasi lagi. Oke, next. Jadi income masih sesuai target dan akan ada peluang income kita lebih tinggi dari prediksi. Berikutnya lagi, ini cuma ini aja ya, ini sama aja, cuman yang menarik ya Pak, PPh badan 5,4, PPh ini udah pernah ya, PPh orang pribadi 15, jadi pada dasarnya sama. Yang paling penting sebelah kanan neto pajak tahun ini tumbuhnya 20,7%. Ini sampai Maret ya. Ini yang agak menenangkan para lembaga pemerintah waktu saya ke Amerika, karena ada pertumbuhan yang real. Nanti ke depan saya akan dorong pertumbuhannya lebih cepat lagi. Pajak terus mengalami perbaikan, kortek diperbaiki terus, dan nanti aparat pajak juga akan bekerja lebih baik lagi. Saya akan coba tekan rasio pembayaran bunga terhadap income terus turun ke bawah sesuai dengan standar internasional. Mereka bilang antara 15 sampai 20 ya. Kita akan turun ke bawah ke arah sana. Sekarang agak di atas, level atas sedikit. Kata SNB sih itu salah satu di matriks mereka yang kita di limit-limit. Tapi kita akan dorong terus ke bawah dan kita sudah tahu caranya. Next. Betul saja. Tumbuh double digit, perdagangan juga sama, itu lihatin perdagangan triwulan 1. Udah pernah nih, tumbuh double digit juga 59,90% dari sektornya ya. Keuangan dan asuransi agak turun sedikit karena emang ada koreksi sedikit di sektor jasa keuangan kan. Di pertambangan kita tumbuh 6,3% ditopang oleh sektor pertambangan migas. Kalau Anda lihat dari 3 gambar ini, dari 4 ini, 3 naik ke atas. Keuangan juga sebentar lagi akan naik ke atas. Kenapa? Karena sentimen positif akan balik ke pasar kita. Next. Cortex. Ini program yang selama ini banyak dihujat. Ya, sekarang masih dihujat juga sih. Tapi kan sudah membaik. Dan dampaknya sudah amat bagus sekali ke penerimaan kita ya. Ini sudah 13 juta lebih SPT yang dilaporkan. Orang pribadi 10, orang pribadi non karyawan 1, ini, terus badan 874, 476 ribu. Nilai SPT yang kurang bayar sekian, nilai SPT yang lebih bayar di sana.
Tapi yang kurang bayar kan lebih banyak tuh, 8 tambah 3 tambah 50. Lihat di badan itu 50, naiknya 18%. Dibanding tahun lalu ya Mas ya? Year on year ini ya? Maret ya? Oh, April itu April ya? Ini sampai dengan April nih, berarti April ke April. Tumbuh 18%. Ini menunjukkan apa? Selain perbaikan ekonomi, ada juga perbaikan dari atau dampak positif dari korteks ini. Anda lihat orang pribadi naiknya 83% Mas, betul. Ya, sekarang nilai yang kurang bayar kan? Sekarang 8. Naik 83%. Orang non karyawan naik juga 9%. Jadi korteks ini menunjukkan bahwa walaupun ada kelemahan sana sini dan sudah kita perbaiki dan sekarang sudah cukup baik, depan kita perbaiki terus. Tapi dampaknya ke pendapatan clear, positif sekali. Jadi program yang sekarang akan kita perbaiki dan kita perkuat terus supaya kelemahannya semakin berkurang. Terutama bagian interface dengan masyarakat. Ini katanya pengawasan pajak lebih terukur dan tepat sasaran, tercermin dari kenaikan nilai SPT kurang bayar. Basically sistem korteks ini bagus karena Anda nggak usah masukin SPT sendiri kan, dia narik di tempat lain sekaligus dan dikonsolidasi langsung. Mungkin yang ngibul-ngibul sekarang susah. Oke, jadi ini hal yang baik. SPT tahunan berjalan dengan lebih efektif dari tahun lalu dan akan kita perbaiki terus ke depan. Jadi Pak Bimo lumayan Pak Bimo. Kalau boleh dikasih bonus sedikit lah. Dari kita jelek sekali implementasinya, sampai sekarang mendapatkan hasil yang seperti ini, walaupun masih ada kelemahan. Next. Nah, kita selalu tidak pernah melupakan program-program pembangunan yang sudah dicanangkan. Jadi, jangan Anda pikir kita ngomong ini, ngomong itu, program utama yang lain atau dorongan yang lain tidak dijalankan. Kita sudah memberikan stimulus untuk mendorong konsumsi selama periode Ramadan, Idul Fitri dan lain-lain. Angkanya di sini sudah pernah disebutkan. Diskon transportasi sebesar 0,92 triliun di kereta api, angkutan SDP, laut dan udara. Tunjangan hari raya kita keluarkan 51,6 triliun. Bantuan pangan juga kita keluarkan sebesar 13,37 triliun. Jadi dari sini Anda lihat bahwa pemerintah belum lagi subsidi ya, BBM-nya. Jadi pemerintah selalu melakukan langkah yang optimal untuk memastikan daya beli masyarakat di kelas menengah ke bawah terjaga dan ekonominya tidak morat-marit. Oke, next. Ini udah saya bilang, kemudian PPN dan cukai saya pikir udah membaik, cukup lah, next. Saya bilang tadi kan kita nggak usah. Ini yang saya bilang, ini udah pernah ya? Oh, angkanya sama. Maret ya, jadi sama. Kita perbaiki terus bea cukai di lapangan dan ini. Dan nanti untuk rokok yang ilegal itu, kita akan membuat satu layer sehingga mereka bisa masuk ke bisnis yang legal. Setelah itu masuk, mungkin minggu depan saya akan menghadap DPR setelah reses. Nanti setelah itu berlaku, tidak ada lagi perusahaan rokok ilegal yang kami diamkan dimanapun. Begitu ketahuan tutup gitu aja. Karena kan mereka masih bilang, oh kami perlu hiduplah seperti itu. Jadi masih ada semacam kelonggaran sedikit, tapi begitu nanti sudah terbuka itu, mereka harus masuk dan yang ilegal kami tutup dengan tegas. Pajak kan nggak ada sih, dia kan bintang 3 kan, kasus ya, aman, dia pasti bisa tutup bersama-sama. Jadi ini kita bereskan terus. Narkotika juga semakin banyak yang ditindak. Next, apa lagi? Kemarin Mas coba ceritain Mas, gimana ceritanya? Ini cerita
Mas gimana bisa dapat segitu? Dapat sedikit, dapat bocoran apa? Izin Pak Menteri, kami sampaikan bahwa terkait dengan penindakan Mas kemarin Pak, total 190 kilo, itu karena terkait tentu dengan adanya kebijakan terkait pengenaan bea keluar atas emas. Itu melalui di Bandara Halim di Kanwil Jakarta, dan prosesnya akan dilanjutkan dengan penindakan, dalam hal ini penyidikan. Demikian Pak Menteri. Kamu dapat bonus nggak kalau gitu? Belum Pak Menteri. Minta bonus? Premi, lah ini belum masuk premi nih Pak Menteri. Selama ini belum ada? Oh gitu. Kalau lain dari premi yang lain Pak Menteri. Selama ini kan nangkapnya sedikit. Kalau nangkapnya gede, ada bonus nggak? Kalau dari yang ada penerimaan, itu nanti kita bisa dapat premi Pak Menteri. Jadi belum tentu, Mas ini nanti kan masuknya ke KMN. Yeah. Ada, kalau gitu kerja lebih rajin, biar dapat lebih banyak lagi. Siap. Yeah. Oke, jadi kita serius itu. Dan bea cukai di mana-mana jalan terus. Dan saya buka juga yang lapor Pak Menteri itu masih berlaku. Kalau ada temuan-temuan dari atau masyarakat yang melihat ada kegiatan yang ilegal yang dibiarkan oleh bea cukai atau pajak, lapor ke kami tindak itu terus. Mas, udah berapa sekarang yang laporan masuk kita? 46.000 laporan ke kita, yang di follow up berapa? Hampir semua di follow up. Jadi diam-diam kita jalan terus tuh. Jadi pakai channel itu untuk melaporkan segala kelemahan yang ada di kementerian kita maupun di negara. Nanti kita bereskan semaksimal mungkin. Next. Jadi ini udah saya itu juga, si PNBP tumbuhnya 7%, 112,1 triliun. Masih dibuat target sedikit ya, tapi nanti akan didorong lagi ke tingkat yang lebih cepat, ke lebih tinggi lagi. Nanti ada apa lagi PNBP itu? Ada apa? Pak, dari itu ya? SDM ya? Mas, nanti ada kebijakan dari SDM, selain bea keluar, nanti kan pasti nanti ketika bea keluar itu keluar, mulai jalan, kita bisa periksa barang-barang yang diekspor sehingga ada invoicing bisa dijaga. Harusnya PNBP-nya akan lebih bagus ya. Jadi kebocoran akan ditutup semaksimal mungkin. Next. Belanja negara. Udah dijelasin lagi. Belanja negara tumbuh 31%, pusat 47%, kemudian lembaga 43,4% pertumbuhannya, non kementerian 51%. Yang jelas gini. Total belanjanya tumbuh 31,4%, jauh lebih tinggi dibanding dengan tahun lalu. Nah, ini jadi strategi kita betul-betul berjalan. Ke depan akan kita pastikan terus kementerian lembaga belanja tepat waktu, tepat sasaran, dan gak ada yang bocor. Next. Itu software dari Dirjen Anggaran. Itu sedang diperbaiki sehingga nggak kebobolan kayak kemarin tuh. Ya kan, kamu kebobolan kan tahun lalu waktu kita sudah menolak beli motor untuk BGN. Jadi saya tolak, udah betul di rapat kita tolak. Rupanya ada kebocoran dari cara tertentu untuk melewati itu sehingga software yang bisa sehingga sempat keluar. Sekarang sudah kita perbaiki dan hal seperti itu akan kita semaksimal mungkin. Ini sudah disebutkan belanja pemerintah dipercepat. Kalau Anda lihat gambar paling kanan, pertumbuhannya sekarang yang kuning 47,7% 2026. Belanja pemerintah pusat ini ya. Untuk tahun lalu cuman minus 3,4. Ya Anda lihat, kita betul-betul serius. Ketika saya bilang, saya akan mempercepat belanja supaya dampaknya merata sepanjang tahun berikutnya. Nah, sih ini sama pengajawannya, tumbuh tinggi itu 18,6% untuk kementerian lembaga.
Ada belanja pegawai tumbuh 20%, belanja barang tumbuh 114,6%, belanja modal 36,2%, bansos turun sedikit. Anda lihat yang dua tengah itu. Kalau pegawai kan rutin, tapi belanja barang dan belanja modal itu tumbuhnya cepat banget. Emang ini sesuai dengan program untuk mendorong memastikan kebijakan fiskal dampaknya positif dan merata sepanjang tahun. Coba kita belanja modal utamanya untuk mendukung konektivitas dan ketahanan pangan dan pembangunan jaringan irigasi dan lain-lain. Basically kita hajar semua. Kita lihat Kementerian PU belanjanya 7,4 triliun. Kalau saya bilang itu, ada yang bilang kita mengabaikan infrastruktur. Enggak, kita tidak mengabaikan infrastruktur. Kita tetap dorong infrastruktur. Nanti kalau ada permintaan lagi besar, kita tambah lagi. Belanja barang yang menarik apa? Ada BOS 4,8 triliun. Ada stabilisasi pangan 0,9 triliun. Jadi ini semua yang menjaga stabilitas di perekonomian, termasuk stabilitas harga pangan, sehingga inflasinya terjaga dan daya belinya terjaga. Jadi itu semua bukan terjadi otomatis, tapi karena intervensi pemerintah. Tumbuh 5,61 bukan tiba-tiba aja terjadi, tapi itu memang by design. Mudah-mudahan ke depan kita bisa teruskan itu sehingga kita bisa tumbuh lebih cepat. Ya 2 tahun 3 tahun lagi kita bisa kaya bersama lah. Apa ya? Kita bisa tumbuh 8%, 2-3 tahun lagi. Ya kita kaya bersama lah. Makan-makan lagi kita. Next. Mungkin itu yang ini kan subsidi kompensasi ya. Ini ya ini juga udah pernah disebutkan ya. Subsidi kita berikan untuk menjaga stabilitas perekonomian. Orang suka nanya nih. Salah satu kritik di dunia adalah jangan beri subsidi kelebihan ketika anggaran kamu tidak mampu. Saya ditanya itu sama siapa ya? World Bank kalau nggak salah, IMF. Kita bilang kita subsidi untuk masyarakat yang kelas bawah yang nggak mampu. Tapi yang kelas atas BBM-nya tidak kita subsidi. Makanya naikkan, nggak lama lagi naik setelah itu. Ya itu yang langkah itu yang dihargai oleh lembaga internasional, bahwa kita nggak membabi buta subsidinya. Subsidinya terarah. Dan ini kita akan lakukan dan sudah kita lakukan dan akan kita lakukan terus. Di pemerintah menjaga kesediaan barang dengan harga bersubsidi, itu ada BBM, LPG dan lain-lain. Tapi yang penting itu terarah, bukan untuk semua kalangan, hanya untuk yang betul-betul membutuhkan. Karena nggak semua orang kita beruntung punya uang berlebih untuk bisa hidup dengan kenaikan harga yang terlalu signifikan. Itu yang dihargai oleh World Bank, kalau nggak salah World Bank sama IMF. Karena dia nanya ke saya, yang itu gimana? Ya nggak Pak, yang ini nggak kita lepas. Saya sudah umumkan, langsung dianggap-anggap. Jadi emang seperti kontroversial, tapi selama targetnya pas, nggak ada masalah. Saya bilang ke mereka juga, apa gunanya saya tarik subsidi punya uang lebih kalau kondisi sosial politiknya kacau. Saya nggak bisa bangun malah. Next. Itu apa lagi? Ketahanan pangan, bosan ya. Ketahanan pangan realisasinya mencapai 53,7 triliun, ini 25,5% dari APBN yang sebesar 210,4. Ini sampai 31 Maret melalui belanja Kementerian Lembaga, subsidi pupuk, bulog, dan lain-lain. Anda lihat tuh subsidi pupuk 25,1 triliun itu dibayar di depan. Kalau dulu kan di belakang. Ini sudah ceritakan. Ini yang membuat perusahaan pupuk kita bisa menghemat biaya dengan baik dan bisa berproduksi dengan baik, sehingga sekarang mereka bisa mulai
ekspor katanya. Bulog juga kita melakukan investasi pada Bulog untuk mendukung pembelian beras dan gabah dan jagung petani. Nggak ada yang kita tunda kalau emang dibutuhkan. Jadi nggak diirit-irit. Saya dulu kan dibayar di akhir tahun. Bulognya ngutang, sekarang nggak. Kalau butuh kasih. Sekarang saya uangnya banyak. Betul Pak? Betul Mas? Kata orang itu benghar lah. Makanan bergizi gratis itu program MBG jalan terus SPPG seperti biasa Anda udah ikutin semua kan. Ini program yang terus berjalan dan kita akan pastikan nanti belanjanya lebih efisien dalam pengertian Pak Dirjen Anggaran akan lihat apakah belanjanya ada yang aneh-aneh apa enggak ya Pak ya, dengan software yang lebih baik lagi. Dulu kan Anda yang bikin softwarenya kan, kok bisa bobol kita. Jadi yang bikin software SPPG itu dia. Makanya saya dibobol sama dia. Tapi sekarang kita perbaiki. Next. Penyalon TKD mencapai 204,8 triliun rupiah, itu 29,5% dari APBN. Anggarannya dipotong dibanding tahun lalu ya, tahun sebelumnya ya. Dan begini, yang paling penting adalah sekarang saya minta Pak Askolane untuk memonitor keuangan daerah dari bulan ke bulan seperti apa. Coba Pak, tolong ceritakan keuangan daerah seperti apa dan apa yang saya minta. Terima kasih Pak Menteri. Sampai saat ini Pak, di bulan April ini percepatan transfer ke daerah itu cukup tinggi Pak, 29,5% dari pagu kita, dan ini lebih tinggi dari tahun yang lalu. Dan utamanya ini untuk memenuhi belanja pokok di Pemda, sesuai dengan rencana kita di APBN, satu untuk belanja pegawai dia, Pemda, kemudian untuk belanja personalnya Pak di Pemda, dan yang ketiga untuk pelayanan publik, khususnya pendidikan dan kesehatan. Sehingga kemudian ini yang kemudian kita kombinasikan dengan belanja pusat Pak untuk membangun daerah melalui program prioritas nasional yang diarahkan Bapak Menteri Keuangan, Bapak Presiden. Jadi kombinasi itu Pak yang kita lakukan antara TKD dengan belanja pusat. Demikian Pak Menteri. Terima kasih. Jadi walaupun dipotong, ada instruksi dari Bapak Presiden untuk melihat kondisi daerah seperti apa. Jadi jangan sampai saya kecolongan kalau ada Bapak di daerah. Jadi kita monitor on monthly basis. Kalau ada yang kurang sekali, kita akan turun tangan sesuai dengan petunjuk Bapak Presiden. Jadi semuanya kita monitor. Bukan ekonomi aja, daerah juga kita lihat, stabilitas daerah juga kita lihat. Jadi kita hati-hati sekali memonitor kondisi ekonomi kita, termasuk kondisi pemda-pemda di seluruh Indonesia. Ini ada TKD, alokasi TKD itu bencana itu sudah pernah disebutkan semua. Untuk Aceh segala macam, ini sudah tahap 1 sudah disalurkan 40% ya. 4,39 triliun rupiah tanpa syarat salur. Ini sesuai dengan perintah Bapak Presiden. Tahap 2, 30% sudah kita keluarkan, disalurkan Maret sebesar 3,1 triliun rupiah tanpa syarat salur juga. Yang tahap 3 mulai disalurkan di bulan April 2026 tanpa syarat salur juga. Ini kan yang 10,9 ya? Ini 10,6 triliun untuk bantuan bencana yang sudah diputuskan oleh Bapak Presiden. Jadi kita salurkan dana sesuai dengan waktu yang sudah ditetapkan. Jadi next. Pembiayaan lebih juga. Pembiayaan basically gini. Semua kekurangan kita tutup dari pembiayaan. Jadi kalau kita lihat sampai dengan Maret itu kita sudah keluarkan pembiayaan sebesar 257,4 triliun rupiah
Defisitnya masih 0,93. Yang jelas kita tidak kesulitan untuk mengeluarkan surat utang atau mencari dana untuk melakukan pembiayaan pembangunan kita. Salah satu yang ditanyakan oleh investor di sana adalah, ini kan dia menekan kita kan, kalau Anda nggak bagus, saya investasi sedikit lah, kira-kira gitu. Tapi ngomongnya halus. Tapi saya bilang gini, kondisi ekonomi kita bagus, Anda nggak usah takut, Anda invest di negara saya. Selain itu, saya sudah ke Cina juga. Cina amat berminat untuk melakukan investasi di kita. Timbal balik kita juga di sana. Dan bunganya lebih rendah, hanya 2,3%. Jadi saya tak kasihnya ke mereka. Kalau lo nggak mau, yang lain ada yang mau, yang lebih murah. Kira-kira begitu. Jadi dari sisi pembiayaan nggak ada masalah. Investor masih berminat ke kita dan kepercayaan mereka ke kita masih tinggi. Jadi waktu saya ketemu SNP, dia langsung bilang, kamu grade-nya nggak berubah, prospeknya stabil, langsung gitu. Terus saya tanya, dia nanya lagi ke saya, apa artinya? Saya tanya, dia nggak tahu, coba jelasin. Artinya kamu 2 tahun ke depan nggak akan berubah peringkatnya. Itu kata orang SNP. Tapi dia akan lihat terus gimana kita ke depan. Tapi dalam waktu dekat nggak akan ada gonjangan-gonjangan lagi. Kewajiban saya adalah memastikan tadi tax ratio atau pendapatan saya meningkat dengan perbaikan tax collection, dan itu akan kita lakukan. Nggak ada cara lain untuk memperbaiki ekonomi ke depan selain memperbaiki tadi cara kita mengumumkan pajak. Karena kita masih di bawah 10% kan. Tahun ini ke tahun depan kita menaikkan ke 10,5% tax ratio-nya. Kalau bisa lebih, setengah tahun ke depan ini saya akan eksperimen untuk menaikkan tax ratio saya. Jadi nggak usah khawatir dengan pembayaran, semuanya siap. Next. Saya pikir itu ya. Sampai beres sudah cukup. Saya pikir itu update dari kami tentang APBN kita. Kalau ada yang mau nanya, silahkan. Kan tadi saya yang ngomong, nanti yang jawab Pak Sua sama Pak Wamen ini aja. Yuda, dan itu mau disortir ya, udah diseleksi supaya yang tanya yang dibaca yang gampang-gampang. Lu kenapa mau digituin? Lain kali saya nggak mau gitu. Saya mau langsung live biar pertanyaannya tajam gitu. Ya. Jadi bulan depan langsung aja. Kalau gini mah saya yang baca yang paling gampang buat saya. Nanti mungkin Pak Sua aja deh Pak. Pak Sua yang Pak Menteri, bukan Pak Sua aja. Satu. Oh, udah. Yang mana? Mana nih? Nah, coba nih. Untuk ini. Oh. Pak Purbaya, siapa 2 pejabat pajak yang Bapak copot karena jor-joran menjaga restitusi? Ke depan ada berapa yang mau Bapak copot terkait restitusi ini? Dari Wirdan, DDTC News. Oh, lu lagi? DDTC ada berapa orang? 1, 2. Oh, lu kompak terus ya? Nanti besok akan kita umumkan, besok akan kita lantik langsung jabat barunya. Pak Purbaya mau nanya soal insentif EV. Ini pengurangan biaya masuk
apa pengurangan pajak, apa untuk EV, IC hybrid, Lisa, mana Lisa? Bloomberg Technos ya. Oh, kalau baru ya? Lihat gua. Bloomberg Technos biasanya si ganti ya? Oh, itu biasanya dia. Gantian nanyanya. Jadi yang diomongin tadi, PPN-nya apa sih? PPN ditanggung pemerintah itu ada yang 100%, ada yang 40%, nanti masih didiskusikan skemanya. Itu untuk utamanya EV yang bukan hybrid. Jadi yang baterainya berdasarkan nikel sama yang non nikel akan beda skemanya. Tapi yang itu nanti Menteri Perindustrian. Kenapa saya pakai yang nikel lebih besar subsidinya? Karena supaya nikel kita kepake. Dulu saya baca di Economist, judulnya apa? Mimpi Indonesia menguasai dunia baterai hilang karena Cina pakai bukan nikel katanya. Ya kita balik sekarang, nikelnya kita pakai biar punya kita nikelnya bisa bisa kepakai dan hilirisasi teknologi baterainya berjalan. Tadi saya tanya Pak Sigit di Danantara, dia kan ahlinya. Itu nikel sama yang Cina bagus mana baterainya? Dia bilang sebetulnya bagusnya yang nikel itu third generation, kalau yang LT itu second generation. Jadi kita geraknya ke sana supaya sumber daya kita juga bisa dipakai secara maksimal. Pak Purbaya, Silpa per Maret kan hanya 17,3 triliun. Bilang siapa? Kontan. Mana orang Kontan? Kamu dapat data dari mana? Oh, karena itu di situ Silpa kan nggak di situ. Coba Pak Dirjen Bendara, siapa? Siapa? Pak Prima, Silpa lo nggak ada? Pak Agung, berapa Silpa kita? Silpa aja. Bukan Silpa Atlet berapa? Total saldo kita. Silpa. Silpa yang tidak Jangan, Silpa kita ada berapa? Itu kan yang itu. Oh cuma 17 Silpa. Oh Silpa. Silpa. Bukan Sal. Bukan Pak. Bukan Pak. Silpa Pak. Apa sih gue sebel sama orang yang bilang Sal itu? Apakah strategi pemerintah dalam menekan sisa pembiayaan ini? Apa strategi pemerintah dalam menekan sisa pembiayaan ini? Gue nggak ngerti. Jadi gini, uang pemerintah kan bisa dari pajak, bisa dibelanjain, bisa juga nanti ada pembiayaan kan. Kita set rata-rata cashnya sepanjang tahun berapa di level yang cukup. Itu di luar Silpa. Jadi strategi kita udah cukup untuk memastikan bahwa cash kita cukup dan kita nggak akan pernah kekurangan cash. Pak Minto nanti bertanggung jawab kan ya. Jadi, kalau salah, berapa mas? Salah sama saya yang dipakai 420. Mana Tempo? Ada Tempo? Jadi salahnya 420 ya, bukan 120. Belum ada yang dipakai, dipindahin ke bank sebagian. Analis bilang katanya kalau di bank kan dalam bentuk kredit, nggak bisa diapain. Kalau kredit kan uangnya kemana? Ke sistem lagi, masuk ke bank lagi kan? Yang saya bilang tadi. Jadi nanti ada ajarin tuh analis-analis itu, kalau ngetik jangan sembarangan, pakai ilmu yang betul gitu. Suruh tanya ke sini. Saya pasti bisa jawab. Waktu teman-teman sini bisa jawab seperti apa. Jangan tebak manggis. Nanti salah lagi. Kalau salah nggak dampak nggak apa-apa. Tapi kalau salah bikin sentimen negatif kan jelek. Saya rugi. Udah ciptain sentimen positif karena negatif, seolah-olah kita mancur. Orang pada keluar. Anda juga rugi. Ini pasti rugi bentar lagi. Jadi tolong gambarkan sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya. Kalau nggak ngerti,
hanya ke sini, kan kita nggak pernah tertutup, kan selalu jawab kan. Terus udah cukup lah, apalagi sama lah. Defisit Pak Purbaya 4, bagaimana pemerintah mengantisipasi kebutuhan mendadak jika terjadi shock ekonomi dengan siapa yang hanya, kan saya udah bilang tadi, cash kita di-maintain dalam jumlah tertentu, jadi nggak naik turun lagi sekarang. Pak Minto udah jago ngaturnya sekarang, dia udah kayak treasury beneran di perusahaan. Tiap hari monitor tuh keluar masuk kerjasama dengan Pak Prima deh. Ya. Oh, jadi seperti itu. Ini udah lebih aktif lagi manajemen cashnya. Di bank aja kita taruh dengan betul, diputar supaya ekonominya bisa hidup. Apalagi tempat kita, jadi kita hitung betul. Terus definisi sama Pak Pur, bagaimana menjaga strategi laju pertumbuhan pada kuartal selanjutnya mengingat tekanan ketidakpastian global akan semakin terasa. Saya bilang tadi saya akan jaga domestic demand. Satu, saya tutup pasar domestik dari barang-barang ilegal. Bentar lagi kita akan jalan lagi tuh ke pelabuhan-pelabuhan ke ini. Saya akan pastikan juga bea cukai kerjanya lebih bagus dari yang sebelumnya. Terus tadi stimulus ke industri yang kita dorong. Tadi ke EV. Nanti yang lain-lain akan kita jalankan. Kredit murah ke perusahaan tekstil, baja dan lain-lain yang punya pasar di luar negeri akan kita dorong juga. Tapi bukan dibantu begitu aja ya. Banknya akan menilai, bank LPI akan menilai apakah visible apa enggak proyeknya. Kita tidak akan mendanai proyek yang rugi. Terus Pak Men kita pilih yang paling gampang kan. Kalau yang susah saya jawabnya susah. Nomor 8 jadi Pak Menkyu ada laporan dari perbankan mengenai penempatan dana 300 triliun. Jawab apa efeknya ke kredit? Yaitu pertumbuhan 9 itu dari situ sebetulnya. Dan pertumbuhan yang ekonomi yang 5,61%, sebagian didukung dari situ karena money supply-nya bertambah di sistem dengan dukungan bank sentral juga. Jadi, saya kalau di sistem, saya sebetulnya nggak nentuin harus ke sektor mana aja. Karena perbankan lebih mengerti. Tapi yang lebih paksa, bank dipaksa menyalurkan uang itu. Karena kalau nggak dia rugi, dan dia akan memilih yang terbaik. Ini namanya invisible hand. Jadi saya memaksa invisible hand berjalan di sistem finansial kita. Kira-kira gitu. Yang lain silakan. Yang lain teman-teman eselon 1 nih. Keliling aja ya. DJSF. Oh, izin terkait dengan pertanyaan dari Debri dari Kompas, bagaimana skema penambahan layer tarif juga akan dijalankan, berapa lama waktunya yang diberikan bagi pelaku untuk masuk ke dalam sistem, berapa lama jangka waktu pelakunya. Seberapa yakin kebijakan penambahan layar cukai bisa efektif dan benar-benar menarik pelaku ilegal masuk ke sistem, bukan justru menciptakan celah baru. Rekan-rekan media, skema penambahan layar cukai saat ini sedang dalam proses finalisasi terkait berapa lama waktu yang diberikan dan jangka waktu berlakunya sedang dibahas dan akan ditetapkan dalam waktu dekat. Kebijakan ini diperkirakan akan mampu mengurangi pelaku rokok ilegal untuk masuk ke dalam sistem. Kami akan memberikan kesempatan untuk kemudian akan dilakukan tindakan secara tegas bagi mereka yang masih di luar sistem setelah penambahan daya cukai ini dilakukan. Jadi
ada jangka waktunya untuk masuk ke dalam sistem. Terima kasih. Kemudian pertanyaan dari Lola di DTC News menjelangkan PPKF 2027, apa saja yang menjadi concern dalam penyusunan Ken PPKF sebagai landasan awal untuk RPBN tahun depan. Rekan-rekan media, Ken PPKF berisikan arah dan strategi kebijakan ekonomi dan fiskal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan. Secara substansi baru akan disampaikan ke DPR pada tanggal 20 Mei 2026 sebagai dokumen pembicaraan pendahuluan RAPBN sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Kami kira itu. Terima kasih Pak Amin, Pak Menteri. Ada bagiannya Pak Bimo masuk ke bagiannya saya. Aku izin dulu, saya izin dulu ya, ada tamu yang penting yang nggak bisa saya suruh nunggu, nanti saya dimarahin. Izin, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diteruskan oleh Pak Suhasil. Terima kasih. Maya. Maya. Udah dijawab sama Pak Menteri tadi soal itu. Nanyanya DJA, Pak DJA. Ada dua pertanyaan Pak ke DJA. Yang pertama terkait dengan perubahan tarif PNBKL ya. Saat ini Pak Wamen menizin sedang dilakukan perubahan PP ya. Tentu di situ nanti ada yang naik, ada yang turun, ada yang dipecah, ada yang baru ya. Tapi mungkin tunggu saja PP dan proses pengundangannya. Kemudian yang kedua terkait dengan perubahan KUR ya, suku bunga dari 6% ke 5%. Saat ini kan paku untuk subsidi bunga sekitar 36 triliun ya. Nanti perubahan turunan dari 6 ke 5% sedang kami hitung ya. Nanti sekarang kami sampaikan. Itu Pak, terima kasih Pak. NBPKI itu maksudnya ini ya, KL. Arijal, CNBC, benar pertanyaan. Arijal mana? Benar pertanyaannya itu tadi. Hah? Oh nggak di sini. Udah? Tadi oh gitu. Pak Bimo, pajak banyak nih pertanyaan pajak. Lah, pertanyaan pajak ada yang masuk ke tempat lain ya. Kira Pak Bimo, moga Pak Bimo. Makasih Pak Wamen, teman-teman sekalian. Ini saja dulu yang pertanyaannya paling banyak, mungkin nanti dapat tambahan denda pajak ini dan di DTC ada 4 pertanyaan. Jadi yang pertama terkait dengan PMK 28 tahun 2026 tentang pengaturan kembali pengembalian pendahuluan. Threshold 80% itu pada dasarnya ditujukan untuk PKP, pengusaha kena pajak yang berisiko rendah. Jadi itu merupakan penguatan dari instrumen strategik yang berprinsip substance over form, Mas Yudan. Kenapa? Karena memang DJP harus lebih detail untuk memverify pengembalian pendahuluan tersebut memang diberikan kepada entitas yang benar-benar melakukan core bisnisnya, bukan substance-nya itu memang betul-betul yang core bisnis, bukan usaha sampingan, usaha tambahan atau bahkan kegiatan yang memang tidak masuk ke kriteria yang PKP berisiko rendah. Nah kemudian
kalau kegiatan tertentu tersebut di bawah threshold yang 80%, itu sebenarnya juga tetap berhak, kami tinggal periksa aja itu pajaknya. Jadi nggak ada masalah. Kemudian nilai restitusi yang sudah cair sampai tahun 2026 per Maret dibanding tahun lalu itu year on year kita turun dari tahun lalu 144,4 triliun, Maret tahun ini 123,4 triliun. Harapannya dengan pemberlakuan PMK yang baru, restitusi bisa menjadi lebih tepat sasaran, itu yang paling penting, dan dapat memang lebih prudent kita memberikan restitusi. Kemudian terkait dengan tindak lanjut atas under invoicing eksportir CPO kasus POME, penegakan hukumnya terus kami lakukan. Jadi sesuai dengan ketentuan, ada beberapa memang yang sudah memulihkan pendapatan negara, mereka membetulkan SPT-nya secara sukarela sebelum kami melakukan penegakan hukum. Kemudian kegiatan-kegiatan yang lain, pengawasan tetap jalan, beberapa masuk ke pemeriksaan, kemudian ada sekitar 26 yang sudah masuk ke bukper dan penyidikan. Kemudian modul Asset Recovery Management System, apakah akan digunakan tahun ini? Jadi modul ini akan tuntas di tahun 2026. Secara internal, surat edaran Dirjen sudah kami luncurkan untuk mengelola aset wajib pajak yang penguasaannya ada di Direktorat Jenderal Pajak. Di tahun 2026 kita implementasi terkait dengan aset tracing, jadi pelacakan aset. Tahapan berikutnya yang insya Allah akan selesai juga di tahun 2026 terkait dengan pengamanan, pemeliharaan, dan pelepasan aset yang kita harapkan bisa berdampak untuk percepatan pelunasan tunggakan pajak dan sekaligus pemulihan aset dalam rangka pemulihan tindak pidana perpajakan. Kemudian lagi-lagi dari DDPC, Mbak Lola, ada 2 pertanyaan. Yang pertama, bagi wajib pajak orang pribadi yang melaporkan SPT lewat waktu, jadi sistemnya akan kami remind melalui AR-AR-nya. Kalau memang dalam jangka waktu surat teguran belum dipenuhi, maka secara otomatis akan terbit surat tagihan pajak dari Cortex sebesar 100.000. Kemudian, apakah automatic blocking system sebagai instrumen penagihan pajak sudah diterapin? Sudah mulai dijalankan per 27 tahun 2025, sudah ada beberapa blokir akses kepabeanan dan blokir sistem administrasi badan hukum SABH terhadap wajib pajak yang sudah memenuhi kriteria untuk pemblokiran. Artinya dia punya utang pajak 100 juta atau lebih dan surat paksa sudah disampaikan ke wajib pajak tapi tidak diindahkan. Kemudian dari Bloomberg, kenapa Cortex jumlah pelapornya turun dibanding tahun lalu? Ada beberapa faktor yang menyebabkan penurunan, jadi yang terkait dengan penggabungan NPWP suami istri, karena prinsipnya keluarga itu satu kesatuan family unit, sehingga satu NPWP cukup. Kemudian ada juga penurunan karena memang ada relaksasi penyampaian SPT PPh badan bagi wajib pajak badan. Kemudian tadi sudah disampaikan oleh Bapak Menteri Keuangan bahwa memang jumlah SPT-nya yang masuk itu turun, tapi jumlah SPT yang kurang bayar, yang terrealisasi juga meningkat sangat pesat. Jadi kualitas SPT yang disampaikan itu meningkat seiring dengan perbaikan sistem Cortex kami. Kemudian kenapa PPh badan lebih bayarnya banyak sekali hingga 59% dibanding tahun lalu periode yang sama. Jadi ini sejalan dengan relaksasi, tentu angka ini akan bisa berubah. Karena memang ada perpanjangan sampai 31 Mei 2026. Dan tentu kita menghargai dan teman-teman juga harus memahami lebih bayar tersebut merupakan implementasi dari sistem self-assessment wajib pajak yang menghitung sendiri, membayar, melaporkan sendiri. Jadi ini merupakan hal yang biasa, nanti SPT lebih bayar tersebut akan kita skrutini, kita lanjutkan dengan pemeriksaan sebelum kita berikan hak restitusinya.
Kemudian dari Mas Dendi Kontan, ada 4 pertanyaan, ini sama banyak dengan Mas Wildan, mungkin perguruan tingginya sama dulu, atau tukang demonya sama. Jadi Pak Bimo, PT Jalin untuk ditunjuk pemungutan pajak transaksi digital luar negeri gimana, kapan terrealisasi. Jadi saat ini sudah ada proses finalisasi, kita sudah menyiapkan sistem dan PMK turunan dari Perpres SPP TDLN, sistem pemungutan pajak transaksi digital luar negeri. PT Jalin merupakan BUMN yang ditunjuk untuk proses governance dari SPP TDLN, dan kita akan mengakselerasi sistem SPP TDLN ini, dan PMK akan kita finalisasi minggu ini sebagai petunjuk teknis operasional mekanisme pemungutan pajak melalui SPP TDLN. Kemudian update dari 200 pengemplang pajak yang realisasinya sudah berapa tertagih. Nanti angka akan kami sampaikan. Pada dasarnya kami melakukan kegiatan multi-door approach untuk penagihan ini. Jadi bersama-sama dengan beberapa aparat penegak hukum kami juga melakukan joint activities. Kemudian pernah bilang Pak Bimo bahwa pertumbuhan pajak minimal 23% supaya target tahun 2026 tercapai. Dalam kondisi saat ini extra effort apa yang akan dilakukan? Tentu ada beberapa hal yang memang kami intensifkan tahun ini yang mungkin di tahun-tahun sebelumnya itu belum terlalu intensif. Yang pertama itu kita saat ini sedang melakukan joint audit bersama dalam Satgas Sinergi Pengamanan Penerimaan Pajak. Di situ ada internal, ada DJP, ada DJBC, ada DJA khususnya yang untuk PNBP, untuk subjek dan objek yang sama kita akan melakukan pemeriksaan bersama. Kemudian juga kami juga bekerja sama dengan BPKP dan juga dengan PPATK terkait dengan audit bersama. Kemudian kami juga melakukan penyelesaian terkait dengan pemeriksaan wajib pajak peserta PPS yang kurang ungkap hartanya, kurang kita lihat lagi ketepatan janji repatriasinya, dan juga kita lihat lagi apakah ada kurang ungkap yang terkait di PPS. Kemudian pelaksanaan dan pemeriksaan WP tematik, khususnya WP Group. Kemudian yang berikutnya tentu kita terus mengembangkan Cortex dengan perbaikan kualitas dan integrasi data sehingga pengawasan bisa menjadi lebih baik. Kemudian pertanyaan berikutnya dari Mas Dendi, terkait dengan menaikkan batas PTKP mengingat sudah hampir 10 tahun tidak mengalami kenaikan. Jadi saat ini kita masih mengacu pada PMK 101 PMK 10 2016. Artinya kita harus menghitung benar-benar apakah kenaikan PTKP itu akan berdampak positif terhadap basis pajak, itu satu. Kemudian apakah sifatnya akan progresif atau justru regresif? Karena ketika dinaikkan PTKP silahkan dihitung, kalau bisa menghitung kita akan bisa melihat dampak ke menengah atas. Biasanya justru akan dinikmati pengurang pajaknya itu lebih besar oleh lapisan yang menengah atas. Jadi ini kita harus hati-hati sekali, tetapi jawaban bahwa memang kita mengacu pada PMK yang tahun 2016. Kemudian yang terakhir dari Mas Surya Bisnis Indonesia, tax ratio kuartal 1 2026 7,47%. Sementara target dari Pak Menteri Keuangan 11% sesuai dengan arahan Presiden. Bagaimana langkah mencapai target tersebut? Tadi sekaligus menjawab, sudah saya sampaikan ya, usaha-usaha yang tahun ini itu juga usaha pengamanan penerimaan dan juga usaha untuk mencapai target tax ratio, tapi kita ini kan baru di paruh waktu 1/4 dari tahun 2026. Artinya tax ratio kuartal 1 tentu tidak mencerminkan proyeksi tax ratio sampai final Desember 2026. Tentu kita senantiasa berusaha menjaga kinerja positif kami dengan berbagai macam extra effort untuk mencapai target yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan Presiden. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Yang ada aja ya, tadi kalau BC nanti ditanyain ke Pak Dirjen BC ya. Juga tadi yang soal KUR udah, Pak Asko, Pak
Pak Asko dulu deh, Pak Asko. Cicilan utang pokok dan bunga pembangunan Kopdes. Sama Pemda yang mengajukan pinjaman melalui PP 38 2025. Pinjaman Pemda, udah ada Pemda yang ngajukan belum? Terima kasih Pak Wamen, teman-teman media. Untuk satu kami sampaikan progres pembangunan KDMP saat ini sekitar 4.000 sudah jadi 100%. Dari rencana yang sudah dalam proses itu sekitar 30.000. Itu satu mungkin kami sampaikan. Dan nanti hasil daripada pembangunan KDMP ini akan direview oleh BPKP, lead-nya, termasuk inspektur daerah akan melakukan verifikasi, dan setelah mulai proses itu maka kita di 2026 ini akan siap untuk mulai mencicil biaya pembangunan KDMP tadi dengan menggunakan sebagian dari dana desa di 2026. Perkiraan kita mungkin bulan September sudah mulai akan mencicil, dan kita sudah siapkan pagunya, dan akuntabilitas tetap kita jaga, dan yang terpenting adalah implementasi KDMP ini bisa sesuai yang dengan direncanakan oleh pemerintah, bisa memberikan nilai tambah lebih kepada ekonomi desa di puluhan ribu desa yang direncanakan pemerintah. Dan kami yakin ini akan juga menambah, memacu ekonomi dan stimulus sampai ke bawah. Yang kedua, cicilan ini tentunya planningnya untuk 6 tahun. Jadi 2026 ini adalah cicilan pertama dan akan dilakukan dalam periode 6 tahun. Yang kedua, tadi pertanyaan mengenai pinjaman Pemda, kami sampaikan kalau dari skema PP belum ada memanfaatkan itu, tetapi Pemda sudah mengajukan skema pinjaman melalui PT SMI, PT Sarana Multi Infrastruktur, yang sudah masuk ke PT SMI saat ini sekitar 28 Pemda, 29 Pemda, dan kemungkinan akan tambah, dan masih ada banyak Pemda juga yang juga akan mengusulkan. Dari 28-29 Pemda itu total pinjaman itu bisa mencapai 8-9 T, dan tentunya ini akan sangat punya manfaat lebih bahwa PT SMI akan membangun infrastruktur di Pemda yang kemudian akan mempunyai nilai tambah, dan kemudian Pemda bisa mencicil sesuai dengan kapasitas fiskal mereka, sesuai dengan skema yang akan nanti disepakati dengan PT SMI. Mungkin itu Pak Amin dari kami. Terima kasih. Terima kasih. Pak Minto dan Pak Herman. Pak Minto, itu nilai rasio utang pemerintah terhadap PDB per kuartal 1. Ya, makasih Pak Pemimpin. Yang pertama dari Surya Bisnis Indonesia untuk debt to GDP ratio kuartal kedua, karena growth tadi sudah keluar. Kuartal pertama karena growth kuartal pertama tadi sudah keluar, sore ini atau paling lambat besok kami akan mengupdate statistik utang di website DJLPR. Silahkan dipantau sehingga keseluruhan statistik utang akhir kuartal 1 nanti bisa dilihat di website kami. Yang kedua dari Grace Bloomberg, mohon dijelaskan apa yang maksud dengan bond stabilization fund atau framework dari Pak Menteri tadi. Jadi Kementerian Keuangan memiliki mekanisme untuk melakukan pemeliharaan maupun stabilisasi pasar SPN untuk mengelola volatilitas maupun level dari imbal hasil SPN. Dalam hal terjadi volatilitas yang sangat tinggi ataupun kenaikan imbal hasil yang signifikan, maka pemerintah dapat melakukan langkah-langkah untuk melakukan pemeliharaan ataupun stabilisasi pasar SPN, termasuk melalui bond stabilization framework. Langkah-langkah yang dapat dilakukan antara lain melalui pengaturan lelang,
melalui transaksi bilateral atau private placement untuk mengelola supply risk, melalui operasi treasury atau treasury operation, melalui buyback. Itu adalah langkah-langkah yang bisa dilakukan oleh pemerintah, tentu menyesuaikan dengan perkembangan dan kondisi pasar SBN. Intinya adalah pemerintah akan stand ready untuk merespon perkembangan pasar SBN dan menggunakan instrumen atau mekanisme yang sesuai accordingly. Sehingga sekali lagi stabilitas pasar SBN dapat terus dijaga. Demikian Pak Wamen, terima kasih. Asumsi bunga SBN-nya 6,9, saat ini 6,7, ya jadi masih tenang. Jadi itu jawaban, itu ada yang nanya juga. Jadi masih di bawah asumsi APBN, ya, masih aman. Pak Herman terakhir update Undang-Undang P2SK. Baik, izin Pak Wamen. Terima kasih. Pertanyaannya dari SWA ya, Mbak Nadia Kaputri. Pertanyaannya adalah, OJK menyebut bahwa demutualisasi bursa saat ini masih menunggu revisi Undang-Undang P2SK. Nah betul, jadi progresnya saat ini masih dalam proses pembahasan lanjutan ya dengan DPR, di mana rencananya akan kembali dibahas dalam rapat panja yang direncanakan bulan ini. Ya. Jadi ini segera kita sahkan dalam waktu yang tidak terlalu lama. Dukungannya, terima kasih. Terima kasih Pak Wamen. Oke, makasih Pak Wamen. Juga ada yang saya mau ini yang tadi ada pertanyaan kalau masih ada orangnya. Surya Bisnis Indonesia yang tuh nanya Silpa tadi ya, udah dijawab ya. Silpa tadi udah dijawab ya. Tadi ada yang saya rasa nanyanya agak kurang jelas, mungkin diperjelas. Jadi kalau Silpa itu kan situasinya bahkan tiap hari itu berubah karena ada penerimaan masuk, belanja keluar, ada financing masuk. Jadi Silpanya bergerak terus sehingga bukan masalah Silpa sekarang 17, bagaimana mengamankan sampai akhir tahun, nggak gitu, karena besok akan ada penerimaan pajak lagi, akan ada penerimaan dari pendapatan dari financing lagi, tapi ada belanja juga keluar. Jadi dia bergerak terus setiap hari. Tapi kita laporkan setiap titik 3 akhir bulan, kita laporkan berapa bisa ngitung Silpanya. Saya apresiasi teman-teman yang ikuti APBN, bahkan yang sudah bisa menghitung dari tabel tadi, bahkan bisa menghitung berapa Silpa APBN untuk bulan yang dilaporkan. Saya rasa itu ya. Jadi terima kasih untuk perhatian teman-teman media. Kita tutup acara APBN kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak.